Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Selamat bertemu kembali dengan Ibu pada pelajaran matematik peminatan. Hari ini Ibu akan membahas tentang tugas yang Ibu berikan. Kalian bisa melihat jawaban-jawaban itu dan kalian cocokkan dengan pekerjaan kalian, di mana letak kesalahan kalian. Ya, kita mulai ya. Baik. Untuk soal nomor 1, ini adalah pelajaran pertama sekali kita masuk, yaitu tentang eksponen. Ya, tentang eksponen yaitu di sini karena dia pangkatnya negatif, maka kita harus jadikan positif. Berarti kita eksponenkan menjadi penyebut. Ini dia. Begitupun yang Y pangkat min 2 kita jadikan penyebut. Ini dia. Yang penyebutnya juga demikian menjadi seper. Ya, ini yang 2Y pangkat min 1-nya juga menjadi seper. Ini. Ya. Nah, sekarang kita selesaikannya dengan cara kali silang, samakan penyebut. Ya. Dengan cepatnya kali silang di SD dikatakan samakan penyebut ya. Jadi 3 kali min Y dengan X kali min 1. Nah, penyebutnya kita kalikan, dapatlah dia ini. Begitupun penyebut yang seper X kuadrat dan 2 per Y. Ya, kita kali silang 1 kali Y, begitupun X kuadrat kali 2. Penyebutnya kita kalikan ya. Nah, kemudian yang ini kan pembagian ya, pembagian kita balik menjadi perkalian, ini dia. Ya, setelah kita balik menjadi perkalian, mana yang sama, yaitu yang ini X kuadrat dengan X kuadrat Y. Kita bagi, sama-sama kita bagi pangkat 1, yang Y juga demikian. Ya. Nah, kemudian dari sini kita akan dapatkanlah nilai dari 3X Y kuadrat min X kuadrat. Sama-sama mengandung unsur X, kita keluarkan X-nya. Ya, kita sederhanakan. Ya, maka terjadilah dia seperti ini. Baik, kita lanjut nomor 2. Bentuk sederhana dari logaritma. Ya, bentuk sederhana dari logaritma, misalnya Ibu ambil, kan diketahui itu log 2 adalah 0,3010. Sedangkan log 3 adalah 0,4771. Nah, kita mainkan itu. Tapi sebelum kita mainkan nilai-nilai itu, yang 0,002 itu berarti 10 pangkat 3. 2 kali 10 pangkat 3. Karena di belakang koma ada 3 angka. Ya. 2 kali 10 pangkat 3. Nah, kemudian nilai-nilai itu karena dia pecahan dan nilainya kurang dari 1, maka kita jadikan 2 per 10 pangkat 3. Nah, tadi 2 yang 0,002 ini artinya 2 kali 10 pangkat min 3. Kenapa min 3? Di belakang koma ada 3 angka. Ya, karena kurang dari 1, jadi dia min 3. Nah, kita jadikan penyebut menjadi dia plus 3. Seperti sifat logaritma, kalian sudah mengetahuinya, min itu berarti pembagian. Nah, pangkat di sini sifat logaritma menjadi koefisien. Ya. Dia menjadi seperti ini, 10 log 10 ini kan 1. Log 2 tadi sudah diketahui, yaitu 0,3010. Ya, tinggal kalian kurangi. Maka hasilnya adalah seperti ini. Ya. Berikutnya nomor 3. Diketahui soalnya log 2 adalah M. Log 3 adalah N. Berapakah log 4 akar sepertiga? 4 kita jadikan 2 pangkat 2. Yang sepertiga ini kan 3 pangkat min 1. Min 1 ini akar kalau tidak diketahui berarti pangkat 2. Berarti 4-nya menjadi 2 pangkat 2, 3-nya menjadi 3 pangkat min 1 per 2.
Ya, dapatlah seperti ini. Pangkat menjadi koefisien. Ini menjadi koefisien di sini. Nah, ini dia. Perkalian menjadi penjumlahan. Ini pangkat juga menjadi koefisien. Ini dia, ya. Nah, log 3-nya biasa saja, ya. Dari situ karena diketahuinya log 2 adalah M, kita substitusi. Sedangkan log 3 adalah M, juga kita substitusi. Maka hasilnya adalah 2M min setengah M. Nah, kita lanjut nomor 4. Ini juga menggunakan sifat-sifat logaritma. Jadi kalian harus menguasai sifat logaritma. Kalau menguasai pasti mudah, ya. 1/16 log 100 ditambah log 5 ditambah 1/5 log 10. 16 dan 5 ini adalah bilangan pokok, 100 dan 10 ini adalah basisnya, ya. Jadi karena dia di sini menggunakan rumus A log B sama dengan 1/B log A, maka yang ini kita pindahkan, yang 100 menjadi bilangan pokok, yang 16 menjadi basis, gitu ya. Nah, kemudian yang ini tetap, yang ini menjadi 10 log 5. Nah, seperti biasa, basis 10 atau bilangan pokok 10 ini tidak usah kita tulis. Nah, ini menjadi seperti ini. Ini artinya basis 10, bilangan pokok 10, ya. Nah, 100 dijadikan 10 pangkat 2. Ini juga masuk ke rumus M per N, ya. Maka 2/2-nya habis, tinggal 10 log 4. Ditambah 2 log 5. Nah, koefisien kita jadikan pangkat. Jadi 5 pangkat 2 di sini. 5 pangkat 2 adalah 25. Ya. Sama-sama bilangan pokok 10 bisa dijadikan 1. Penjumlahan jadi perkalian. Ya. Jadi 10 log 4 kali 25 menjadi 10 log 10 pangkat 2. Maka hasilnya adalah 2. Ya. Kita lanjut nomor 5. Nomor 5 ini adalah A pangkat M per N, gitu ya. A pangkat M per N. Nah, N-nya ini adalah kita jadikan 5 pangkat berapa? 5 pangkat 4, ya. Nah, akar 3 ini jadikan 3 pangkat setengah, ya. Kemudian 625 ini jadikan 5 pangkat 4, gitu ya. Nah, kita coret ini, kita coret 3 dengan 3 log kita hilangkan, gitu ya. Nanti 3 pangkat setengah ini dari akar 3, ya. 3 di sini, ya. 3 di sini adalah 3 dari si bilangan pokoknya, ya. Nah, 5 pangkat 4 ini kan menjadi 4 pangkat 5 pangkat 2, ya. Dibagi dengan 2 kan menjadi 2, ya, jadi 5 pangkat 2. Ini 4 yang ini dibagi 2 yang ini nih, ya, menjadi 5 pangkat 2, gitu ya. Nah, kemudian dari situ kita pangkat ini jadi koefisien, jadi setengah kali 2, habiskan. Nah, ini kita jadi habis dia, maka dia menjadi 3 dengan 3 log kan ini bisa dicoret ini, ya, dengan sifat, ya, dengan kalian mengetahui sifatnya dengan ini, maka hasilnya adalah 5. 5-nya dari sini, 3 log dengan 3 yang ini habis, setengah kali 2 habis, ya. Kita lanjut nomor 6. 3 kali 5 log 1/25 ditambah 4 log 2 dibagi 7 log 2 dikali 9 log 7 dikali 2 log 7. 2 log 3. Nah, ini 1/25 itu 5 pangkat min 2. Ini dia. Nah, ini dia. Jadi seperti ini. Nah, 4 ini kita jadikan 2 pangkat 2. Ini 2 pangkat 2. Ini 2 dibagi 2, 1/2. Ini 2 pangkat 2 kan, ya. 2 pangkat 1 dengan 2 pangkat 2, berarti 1/2. Nah, pangkat itu kita jadikan koefisien, kita letakkan sebelah sini. Nah, ini dia. Ya. Nah, ini kan 2 lognya sama dengan basisnya, maka dia hilang, ya. Dia menjadi, ya, 5 log 5 juga hilang.
Berarti min 2 dikalikan dengan 3 di sini, yang ini ya, ini min 2 yang ini, jadikan koefisien ke sini. Kemudian 2 per 2-nya juga habis, jadi 1, masukkan ke koefisien seperti ini. Nah, sekarang yang penyebutnya. Yang penyebutnya kita pakai A log B sekali B log C sama dengan A log C. Kita pakai rumus itu. Nah, kita jajarkan boleh, langsung juga boleh ya. Kalau kita mau langsung saja. Bilangan pokok 7 log 7. Nah, kita hilangkan itu. Ya. Kemudian yang log 2 dengan bilangan pokok 2 kita hilangkan 1. Ya. Yang tersisa tinggal 9. 9 itu 3 pangkat 2. Ya, ini dia. Nah, ini dia nih. 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu artinya 1 per 2. Ya. Jadi 3 yang di sini hilangkan dengan 3 yang ini. Habis jadi 1. 2 yang basis dengan 2 yang bilangan pokok 1. 7 yang bilangan pokok dengan 7 yang basis jadi 1. Maka hasilnya yaitu ini kan per 1 ya, nih yang ini 7 pangkat ini kan nggak ada diketahui, berarti pangkat 1, berarti 1 per 2. Ya, tinggal kamu kalikan ya, min 6 ditambah setengah. Ya, min 6 ditambah setengah kan jadi berapa? Ya, 11 per 2. Ya, plus dibagi min jadi hasilnya min. Ya, 2 dengan 2 habis, tinggal plus. Ya. Kita lanjut nomor 7. Diketahui 5 log 3 sama dengan A, 2 log 5 adalah B, tentukan 15 log 40. Nah, ini cara menyelesaikan ini ya, kita lihat dulu ya. Pada yang diketahui ini ada yang sama tidak? Ada, yaitu bilangan pokok 5 dan basis 5. Nah, karena dia sama, berarti soal ini adalah bilangan pokok 5. Dari mana? Dari yang ini, dari yang sama. Ya, baik. Ini kita gunakan rumus A log B sama dengan log B per log A. Nah, itu kita ambil. Ini A-nya, ini B-nya. Log B per log A. Jadi, log 40 per log 15. 5-nya dari mana? Yang tadi sama ini ya. Ini bilangan pokoknya jadi sama. 40 kita uraikan. Uraikannya bagaimana? 40 perkalian berapa? Yang kamu harus melihatnya dari 3 dan 5. Yaitu perkalian 5 dan 8. Ya, boleh 4 dan 10 ya, boleh saja ya. 5 dan 8. Nah, 8 ini kan 2 pangkat 3. Jadi kan masuk ke sini ya, 2-nya nih, masuk ke sini ya. Perkalian menjadi penjumlahan, jadi artinya 5 log 5 ditambah 5 log 8. 8 itu 2 pangkat 3, jadi 3-nya pindah ke koefisien ini. Begitupun yang 15, perkalian 3 kali 5 ya. Nah, ini kalikan 5 log 5 ditambah, ini dikali berarti ditambah 5 log 3. Ya. Ini 1 hasilnya, ini juga 1 hasilnya. Nah, 5 log 2. Lihat di sini, 5 log 2. Nah, ini dia. Ada apa dengan 5 log 2 dan 2 log 5? Kebalikannya. Kalau 2 log 5 adalah B, berarti 5 log 2 ini adalah seper B. Masuklah dia ke sini. Ya. Nah, 5 log 3 berapa? 5 log 3 adalah si A. Substitusi dia ke sini. Ya, sampai di sini kita samakan penyebut. Ya, sama-sama kita kalikan B. Ya, jadi 3 per B kali 1. Berarti tinggal B plus 3. Ya. Nah, 1 plus A ini kan artinya 1 plus A per 1. Karena dia pembagian ini berarti menjadi perkalian. Nah, jadi seperti itu. Ya, tinggal kalikan satu-satu. Inilah jawabannya. Ya. Kita lanjut nomor 8. Ingat, ya kita ingat kalian nih bilangan pokoknya bisa dijadikan 3 semua. Nih, ya 3, 3, 9 itu bisa dijadikan 3. Ya berarti yang satu ini dijadikan 3 pangkat berapa supaya 1? 3 pangkat 0. Ya.
Nah, ini yang 3 pangkat X min 2 yang penyebut dijadikan pembilang. Jadi naik ke atas, eksponenkan menjadi 3 pangkat min X min 2. Nah, ini dia. Ya. Kemudian 3 ini kan 3 pangkat 1, artinya berarti 1 dikurang X ditambah 2. Dikuadratkan. Ya, dikali 2. Nah, karena dia bilangan pokoknya sama-sama 3, kita hilangkan, kita coret, maka selesaikanlah pangkatnya. Ya, kita selesaikan pangkatnya, maka dia menjadi min 2X plus 6, min 2 per 3 sama dengan 0. Ya, kita sama kalikan dengan 3, samakan penyebut juga boleh. Ya, maka min 2X sama dengan min 16 per 3, X-nya sama dengan min 16 per 3 dikali min setengah. Dapatnya dia 8 per 3. Yang ditanyakan adalah X plus sepertiga. Jadi jawabannya adalah 3. Ya. Ini kan pelajaran SD ini ya, penjumlahan. Baik. Anak-anak, kita lanjutkan dengan nomor 9. Nomor 9 adalah, kamu lihat di sini ada persamaannya ya, yaitu ada 3 pangkat 2X. Nah, kata 3 pangkat 2X itu, oh berarti ini soal persamaan kuadrat gitu ya. Nah, 3 pangkat 2X plus 2 artinya 3 pangkat 2X ditambah dengan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 adalah 9. Yang ini 3 pangkat 2X itu sama dengan artinya 3 pangkat X dikuadratkan. Gitu ya. Nah, sekarang 8-nya tetap atau menjadi 2 pangkat 3. 3X-nya dengan 3X yang ini kan sama ya. Berarti pemisahan. Ya. Nah, ini misalkan 3 pangkat X-nya adalah si Y. Boleh kamu misalkan apa saja, terserah kalian. Setelah itu kita substitusi, pemisahan ini kita faktorkan, dapat PK kan? Kita faktorkan. Yang tidak bisa atau yang lambat faktornya, kalikan saja 9 kali 1. Ya. Yang cepat bisa langsung seperti ini. Ya. Jadi Y-nya adalah 1/9 dan Y-nya sama dengan min 1 dari sini. Ya. Nah, kita masukkan untuk Y sama dengan 1/9, ya, maka kita masukkan ke pemisahan ini. Ya, kita masukkan menjadi 3 pangkat E sama dengan 3 pangkat min 2. Maka X-nya adalah min 2. Karena bilangan pokoknya sama, selesaikan pangkat. Nah, bagaimana yang Y sama dengan min 1? Nah, karena Y-nya sama dengan min 1, berarti tidak ada 3 pangkat X yang hasilnya min 1. Jadi dia tidak mempunyai himpunan penyelesaian untuk Y sama dengan min 1. Jadi penyelesaiannya adalah untuk Y sama dengan 1/9, yaitu min 2. Ya. Baik anak-anakku, kita lanjutkan nomor 10. Ya, ini juga masih logaritma. Ya. Logaritma dalam bentuk yang seper, yaitu A log B sama dengan 1/B log A, sama seperti tadi ya. Ini kita jadikan bilangan pokok 25. Ini kita pindahkan dulu ya, menjadi seper. Ya, 1/10 log 25. Nah, setelah kita jadikan seper itu, baru kita naikkan lagi menjadi 25 log 10. Nah, ini, yang koefisien ini kita jadikan pangkat dari 5. Ini jadi 25 ya. Kemudian kita eksponenkan. Berarti bilangan pokoknya sudah sama. Kalau bilangan pokoknya sudah sama, operasinya penjumlahan, maka kita kalikan. Ya, maka dia sama. Ya. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Nomor 11. Nomor 11,
Himpunan penyelesaian dari 1/36 kali 6 pangkat 3x min 4 adalah 6 pangkat 2x min 3. Yang 1/36-nya saja yang kamu jadikan 6 pangkat min 2. Ya. Nah, karena dia sama bilangan pokoknya, tinggal kita selesaikan pangkatnya. Ya, dapatlah hasilnya 3. Lanjut, nomor 12, kita masuk ke pertidaksamaan eksponen. Ya, pertidaksamaan eksponen kan untuk semester ganjil kelas 10, peminatan hanya 2 bab, yaitu eksponen dan logaritma. Ya. Baik, pertidaksamaan eksponen sama dengan persamaan eksponen, hanya perbedaannya lambang-lambang saja. Ya. Nah, yang sepertiga boleh tidak dinaikkan menjadi 3 pangkat min 1, boleh langsung ya. Ini tinggal kamu kalikan satu persatu, kemudian bilangan pokoknya kita coret karena sama, kemudian kita geser-geser. Masih ingat kalau HP-nya hanya 2, kita langsung saja pakai hafalan, yaitu kalau dia kecil dan tidak ada perubahan variabel, maka hasilnya adalah di antara. Kalau dia ada variabelnya negatif, berarti kebalikannya, ya. Nah, kemudian kalau misalnya dia lebih besar, berarti gimana di antara apa itu namanya faktorisasi yang nilainya negatif, yang nilainya kecil. Nah, itulah yang dikatakan kurang dari, ya. Baik, karena dia kurang dari, maka hasilnya adalah di antara. Masih ingat kan ya, jangan dilupakan. Kita lanjut nomor 13. Ini juga sama. Oh, ini ada 5x, ini ada 5 pangkat 2x. Berarti masuk ke pemisalan, masuk persamaan kuadrat. Mana yang dimisalkan? Yang sama, yaitu yang 5 pangkat x. Ya. Nah, 5 pangkat x ini misalnya kita misalkan si P. Si P ini kita substitusi, ya, berarti P kuadrat min 30. 30 dari mana? 6 kali 5. 5-nya dari yang ini. 5x plus 1 itu kan artinya 5x plus 5, gitu ya. Jadi 6 kali 5, 30. Nah, kemudian setelah itu kita dapatkan 3, kita faktorkan. Setelah kita faktorkan, karena dia kurang, maka di antara, ya. Yang kecil yang mana? Yang kecil yang 5 kan, berarti yang 5 sebelah kiri, yang besar sebelah kanan, ya. Nah, setelah kita ambil seperti ini, ya, seperti ini kita ambil, maka kita masukkan, berarti 5 pangkat 1, P pangkat X, dan 5 pangkat 5. Ya, berarti X-nya adalah di antara 1 dan 2. Ya, mudah ya? Baik, kita lanjutkan dengan ini gabungan antara pertidaksamaan mutlak dengan pertidaksamaan rasional. Rasional itu pecahan, mutlak dari sini. Ya, masih ingat? Ya, nah, kalau dia mutlak, kamu boleh kuadratkan, ya. Tetapi kamu perhatikan dulu modelnya, model soal. Nah, kalau ini tidak bisa dikuadratkan karena modelnya tidak bisa dijadikan satu, ya. Nah, kemudian kamu ingat lagi, ini di antara, ya, kurang dari berarti di antara kan. Nah, sekarang bagaimana kita menghilangkan mutlaknya? Berarti yang konstanta ini kita geser ke kiri, jadi min 8. Nah, ini dia. Ya. Yang pertama, yaitu ini nih ya, yang pertidaksamaan ini bisa kita jadikan seperti ini. Ya. 2 pangkat min X plus 5 lebih besar sama dengan min 8. Bisa seperti itu. Atau kita balik. 2 pangkat min X plus 5 lebih besar dari 8. Ya. Nah, sekarang yang ini 2 pangkat min X plus 5 kurang dari sama dengan 8. Nah, ini dia. Jadi ada 2 penyelesaiannya. Dari kita bagi 2, ini ke sini dan yang ini ke sini gitu ya.
Baik, kita mulai yang mana dulu silahkan. Ya, kita mulai yang lebih besar dulu. Ya, 8 ini kan 2 pangkat 3 ya. Nah, karena bilangan pokoknya kan sudah sama itu, tinggal selesaikan pangkatnya. Dapatlah model pertama yaitu X kurang dari sama dengan 2. Kurang dari sama dengan 2. Berarti kalau kurang dari sama dengan 2 paling besar 2 gitu ya. Paling kecil ya terserah kita, boleh min 100, boleh min 8, terserah. Berarti kalau dia mulai dari kurang dari sama dengan 2, maka X-nya anggota bilangan real. Benar kan? Jadi boleh negatif, boleh positif. Tapi si positifnya hanya paling besar 2. Gitu ya. Baik, langkah kedua tadi kita sudah penggal, yaitu yang kurang dari. Ya, karena dia kurang dari, maka ya kita selesaikan dulu. Ya, ini kurang dari. Nah, ini dia variabelnya negatif. Karena variabelnya negatif, berarti lambang pertidaksamaannya berubah dari kecil menjadi besar. Ya. Nah, pertanyaan Ibu di sini adalah kenapa yang diambil tidak X kurang dari sama dengan 2, tetapi yang diambil adalah X lebih besar sama dengan 2. Kalau dia lebih besar sama dengan 2, ini sama dengan X sama dengan 2. Karena sama-sama memiliki sama dengan 2. Ya. Nah, jadi yang irisannya adalah yang sama dengan 2-nya kan? Berarti nilai X yang memenuhi adalah X lebih besar sama dengan 2. Ya, paham ya? Kita lanjut nomor 15. Jika log 2 sama dengan X, maka log 5 adalah berapa? Log 5 itu asalnya dari log 10 per 2. Ya. Pembagian menjadi pengurangan. Log 10 dikurang log 2. Nah, log 2-nya sudah diketahui dalam soal X. Log 10 hasilnya kan 1. Berarti jawabannya 1 dikurang X. Ya. Kita lanjut nomor 16. Penyelesaian dari 6 log X kuadrat min X min 6 kurang 1. Nah, ingat. Pertidaksamaan logaritma ada 2 syaratnya. Sebenarnya sih tidak 2, tergantung dari variabelnya, ya. Karena di sini variabelnya hanya 1, berarti syarat pertamanya yaitu gabungkan kedua persamaan, ya. Syarat kedua adalah numerusnya. Numerus yang mana? Yang ada variabel X-nya. Makanya dia cuma 1 karena variabel X-nya hanya 1. Ya. Nah, sekarang kita yang pertama dulu yaitu menyelesaikan pertidaksamaannya. Ini dia. Si 1 harus dijadikan 6 log berapa supaya hasilnya 1? Ya 6 log 6. Ya. Nah, sekarang 6 lognya kita coret dari kiri dan kanan. Maka hasilnya menjadi X kuadrat min X min 12. Kita faktorkan, ketemulah dia X di antara min 3 dan 4. Kenapa di antara? Karena dia kurang dari. Ya. Baik, sekarang syarat numerusnya syaratnya apa? Variabel X lebih besar 0. Gitu. Ya, variabel X dengan variabel X ya namanya. Kemudian kita faktorkan. Ya, kita faktorkan menjadi X kurang dari min 2 atau X lebih besar 3. Dari yang pertama dengan yang kedua, kita iriskan. Ya, kita iriskan itu artinya yang mana yang sama. Nah, yang sama itulah yang merupakan penyelesaiannya. Ya. Ini kita gambar ke garis bilangan. Dan juga yang kedua, maka hasilnya adalah dari kedua persamaan itu, maka yang akan terjadi adalah X di antara min 3 dan min 2, atau karena di sini tidak memenuhi kan, kosong, atau X di antara 3 dan 4. Ya. Kita lanjutkan nomor 17.
penyelesaian dari pertidaksamaan bilangan pokok setengah log x kuadrat plus x min 2 lebih besar dari min 2. Ini juga sama caranya, yaitu pertidaksamaannya dulu ya. Nah, setengah itu 2 pangkat berapa supaya min 2? Nah, 2 pangkat 2 ya. Kenapa 2 pangkat 2? 2 pangkat 2 berapa? 4. Karena ini kan sudah setengah itu kan 2 pangkat min 1. Nah, 2 pangkat 2 di sini dengan dibagi min 1 di sini kan hasilnya min 2 kan ya. Dapatlah dia di sini ya. Makanya karena dia bilangan pokoknya sama, kita hilangkan. Sisalah dia x kuadrat plus x min 2 lebih besar 4. 4-nya kita geser seperti biasa, maka dia menjadi PK. Kita faktorkan. Setelah kita faktorkan, karena dia kurang, berarti di antara. Ya. Mana yang kecil? Yang min 3. Ini kan positif 2. Ya. Jadi yang min 3 letaknya di sebelah kiri, yang 2 letaknya di sebelah kanan. Ya, ini dari syarat pertidaksamaan. Sekarang syarat numerusnya. Ini dia syarat numerusnya. Sama, faktorkan. Ya, setelah difaktorkan, dapat x-nya min 2, x-nya 1. Mana yang kecil? Min 2. Maka x kurang dari min 2 atau x besar 1. Nah, dari kedua persamaan ini, kita iriskan mana yang sama di antara kedua persamaan ini. Kita buatlah garis bilangannya. Ya, kita buat garis pertidaksamaannya dengan garis bilangan. Ini dia x di antara min 3 dan 2. Ini ada min 3 sampai 2. Nah, dipenggal oleh kata-kata x kurang dari min 2. Kalau kurang dia ke kiri, x lebih dari 1, kalau lebih dia ke kanan. Jadi yang irisannya adalah yang Ibu arsir ini, ya, yang Ibu arsir. Berarti ini tidak diarsir, berarti tidak memenuhi. Ya, ini jawabannya x di antara min 3 sampai dengan 2 dan atau x di antara 1 dan 2. Baik, kita lanjut nomor 18. Sama seperti tadi, ya, ada syarat ketidaksamaannya dan ada syarat numerusnya. Nah, yang tadi kan cuma 1 nilai saja, sekarang 2 nilai variabelnya, berarti ada 3 penyelesaian. Yang mana duluan boleh. Ya, kita selesaikan dulu syarat pertidaksamaannya, ini dia. Ini kiri sama dengan kanan. Karena basisnya sudah sama-sama 4 ya. Kalau belum sama-sama 4 harus dijadikan sama. Ya. Kemudian tinggal digeser-geser saja ini supaya dia kanannya 0 ya. Nah, dia menjadi seperti ini. Setelah digeser jadi PK, setelah jadi PK kita faktorkan. Kebetulan faktornya sangat sederhana ya. Perkalian min 6 yang menghasilkan min 1 begitu ya. Min 3 dikalikan 2 hasilnya min 6. Min 3 ditambah 2 hasilnya min 1. Ya, benar ya. Baik, kemudian dari persamaan pertama dan kedua serta ketiga, yang ketiga ya, kita jadikan 1 pertidaksamaannya. Nih. Nah, memang agak banyak sedikit, ada 5 poin ya, ada 5 nilai ya. Nah, sekarang mana di antara kelima nilai itu yang memenuhi irisannya? Irisan itu yang sama. Ya, yang paling sama itu kalau ini yang min 3 letaknya ke kiri hanya 1, hanya min 3 saja. Tetapi yang letaknya arahnya ke kanan semua ada 3, yaitu min 2, min 9/5, min 1, dan yang terakhir adalah 3. Ya. Jadi yang kita ambil adalah x di antara min 1 sampai dengan 3. Jelas ya? Kalau sudah jelas, baik kita lanjutkan penyelesaian ini nomor 19. Ya. Nomor 19. Nomor 19 ini juga membentuk
pertidaksamaan logaritma membentuk persamaan kuadrat. Ya. Pemisalan. Ini kan sama ini, sama-sama 2 log X, jadi mudah sekali. Ya, pakai pemisalan. Langsung Ibu faktorkan ini, karena apa itu nilainya tidak sulit ya, memfaktorkannya tidak sulit. Jadi langsung Ibu faktorkan saja. Nah, setelah kita faktorkan, P-nya dapat 3 dan P-nya dapat 2. Ya. Karena dia kurang, berarti di antara. Ya. Nah, kita masuk ke sini di antara. Nah, P-nya kita substitusi pada pemisalan tadi. Nah, ini dia. Nih, ya. Artinya yang 2 itu 2 log 2 pangkat 2, gitu ya. Yang 3 itu artinya 2 log 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 2 adalah 4, 2 pangkat 3 adalah 8. Jadi, penyelesaiannya adalah X di antara 4 dan 8. Ya. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Nomor terakhir yaitu nomor 20. Ya. Nilai X dari pertidaksamaan mutlak 2 log 3X min 1 kurang dari 3. Seperti yang pertama tadi Ibu berikan, ini nggak usah dikuadratkan. Kenapa? Karena ini kalau dikuadratkan tidak bisa memenuhi logaritmanya. Ya. Jadi tinggal kita pilih saja. Kalau mutlak kan berarti ada kiri negatif, ada kanan positif, begitu kan? Nah, positifnya sudah ada, ini tinggal kita pindahkan ke sini menjadi min 3. Nah, ya. Nah, ini kita artikan ya. Ini kan berarti kan yang log 3X min 1 ini kan 2 ya. 2 berarti min 3 ini asalnya dari 2 log 2 pangkat min 3. Nih. Ya. Nah, ini yang 3 ini juga demikian 2 log 2 pangkat 3. Nih. Nah, sama-sama 2 log kita hilangkan. Ya. 2 pangkat min 3 itu berapa? Karena dia min berarti pakai seper. Seper 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 kan 8 nih. Ya. Nah, ini 2 pangkat 3 ini jadi berapa? 8. Nah, sekarang yang kita tanyakan adalah si X ya, bukannya 3X. Min 1-nya pindah ke kanan, jadi 8 plus 1. Min 1-nya pindah ke kiri, jadi 1/8 plus 1. Nah, 1/8 ditambah 1 adalah 9/8. Ya. 8 ditambah 1, 9. Nah, kita akan mencari X saja. Jadi yang ini kita bagi 3 yang kiri, yang kanan pun kita bagi 3. 9/8 dibagi 3 artinya 9/8 dikali 1/3. Gitu ya. Jadi dapatlah dia 3/8. 9 dibagi 3 dapat 3. Ya. Jadi penyelesaiannya adalah X di antara 3/8 sampai dengan 3. Ya. Baik anak-anakku semuanya. Sampai di sini dulu perjumpaan hari ini ya. Semoga kalian lebih memahami lagi dengan video Ibu itu ya. Nanti kalau tidak ada yang tidak mengerti silahkan bertanya. Ya. Ibu akhiri, semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.